Oke, selamat datang di kuliah Aljabar 2. Sekarang kita masuk pertemuan 5 ya. Mari kita sudah masuk subbab 4.3. Ada perkenalan sedikit tentang homomorfisme. Kemudian ada ideal. Dan yang ketiga ada membahas tentang ring hasil bagi. Ya, oke. Mari kita sudah bahas homomorfisme ya. Saya ulang lagi, homomorfisme kalau kita punya ring R dan kita punya ring R aksen, terus saya buat pemetaan suatu fungsi dari R ke R aksen itu ini dikatakan homomorfisme ring jika memenuhi dua sifat ya. Ada sifat yang pertama, kita jumlahkan, kita ambil sebarang dua unsur di R, gitu ya. Kalau kita jumlahkan dulu baru kita petakan, sama dengan kita petakan masing-masing, baru kita jumlahkan. Kemudian yang kedua, kalau kita kalikan unsurnya baru kita petakan, sama dengan kita petakan masing-masing baru kita kalikan. Ingat, di sini penjumlahannya adalah operasi tambah di R, yang ini operasi tambah di R aksen, yang ini perkalian di R, ini perkalian di R aksen. Ingat ya, ada operasi di sini, ada yang tidak ditulis, karena dianggap kalian sudah paham. Artinya apa? Kalau kalian petakan sesuatu dari R, berarti ada letaknya di mana? Di R aksen. Berarti apa? Setiap kalian mengoperasikan unsur di R aksen, maka harus menggunakan operasi yang terdefinisi pada R aksen. Gitu ya. Jadi itu syarat suatu homomorfisme ring. Kemudian itu sudah kita bahas, sekarang kita masuk ke ideal. Masuk ke definisi ideal ya. Jadi kita misalkan kita punya R itu suatu ring. Gitu ya. Terus kita punya I itu subset R, I-nya itu tidak kosong. Itu dikatakan ideal. Gitu ya. Di R jika yang pertama memenuhi beberapa sifat. Yang pertama, dengan operasi tambah itu adalah grup Abel. Di buku tidak ditulis ya, hanya dibilang subgrup R terhadap operasi penjumlahan. Tapi ingat, karena R itu berlaku komutatif, ring itu adalah komutatif terhadap operasi tambah, maka sifat itu diturunkan. Ya, terturunkan ke I, maka I juga grup Abel terhadap operasi tambah. Dan yang kedua, kita ambil sebarang unsur di I dan sebarang unsur di ring, maka A dikali R ada di I, dan R dikali A juga ada di I. Ingat, karena ringnya bukan ring komutatif, maka hasil kali A dengan R dari kiri, A-nya dari kiri, dan A-nya dari kanan itu berbeda. Ya, nah, jikalau syaratnya itu cuman A, gitu ya, poin A, dan yang poin B-nya adalah A kali R anggota I, gitu ya, maka ini kalau memenuhi syarat ini, maka ini dikatakan ideal kanan. Kenapa kanan? Karena unsur ringnya dikalikan dari kanan. Gitu ya. Jika, ini yang saya tulis di sini ya, jika memenuhi sifat A dan B, sifat A dan sifat B-nya itu yang memenuhi cuma ini. A kali R anggota I, yang ini saja, maka itu kita namakan ideal kanan. Nah, kalau yang memenuhi hanya yang ini saja, maka itu kita namakan ideal kiri. Jadi ideal kiri itu jika sifat A memenuhi dan sifat B-nya itu yang ini, yang hanya memenuhi. Ingat ya, karena apa? R-nya dikali dari kiri. Gitu ya, ada ideal kanan, ada ideal kiri. Contoh ideal apa? Oke. Saya ambil contoh ideal. Yang pertama kita tahu ya, kalau Z dengan operasi tambah dan kali itu adalah suatu ring. Gitu ya. Suatu ring. Terus kita tahu apa? 2Z. 2Z ini adalah himpunan bilangan genap. Ya. Himpunan bilangan genap itu pasti juga
Gitu ya. Ini kan jelas subset dari Z. Nah, perhatikan kalau apa? Kalau apa? Si 2Z dengan operasi tambah dan kali itu adalah ideal. Kenapa? Oke, kita teliti. Kita coba jelaskannya satu persatu. Kita mulai dari ini. 2Z dengan operasi tambah. Ini kita akan tunjukkan kalau 2Z dengan operasi tambah itu haruslah apa? Haruslah grup Abel. Nah, perhatikan untuk yang ini. Coba, kalau kalian ambil sebarang bilangan bulat yang genap, maka penjumlahannya pasti bilangan genap. Kita coba tunjukkan ya. Kita mulai dari sifat tertutup. Ya, kita ambil sebarang dua unsur A dan B di 2Z. Maka apa? A itu kita bisa tulis sebagai 2x1, benar tidak? X1-nya bilangan bulat, dan B-nya kita juga bisa tulis sebagai 2y1, di mana y1-nya bilangan bulat. Ya kan? Karena dia anggota bilangan genap, A dan B-nya. Nah, apa yang terjadi penjumlahan A dan B? Apakah masih bilangan genap? Kita lihat. Ini apa jadinya? 2x1 tambah y1. Ini sama dengan 2 dikali apa? X1 tambah Y1, di mana X1 tambah Y1 bilangan. Nah, berarti apa? A tambah B kita bisa tuliskan sebagai apa? 2 kali sesuatu, di mana sesuatunya itu anggota bilangan genap. Ingat, itu adalah ciri-ciri bilangan genap. Maka, oleh karena itu kita punya apa? A tambah B anggota bilangan genap. Terpenuhi sifat tertutup. Terus, asosiatifnya juga. Ya, nah sifat asosiatif dan komutatif itu tak perlu dibuktikan. Tak perlu dibuktikan. Mengapa? Karena sudah merupakan warisan. Ingat, 2Z adalah subhimpunan dari Z. Z adalah ring. Maka ring itu pasti memenuhi sifat asosiatif dan komutatif terhadap operasi tambah. Artinya apa? Setiap subhimpunan dari Z pasti juga memenuhi sifat asosiatif dan komutatif. Gitu ya. Karena ini itu sifat warisan. Enak ya punya warisan. Sekarang kita tunjukkan untuk yang sifat identitas. Identitasnya apa? Jelas 0. Ingat, 0 itu apa? 2 kali 0. Berarti anggota bilangan genap. Bilangan bulat yang genap. Ya, sekarang kita lihat. Kita pilih sebagai identitas. Ya kan? Sekarang tinggal kita ambil sebarang unsur di 2Z. Apa tuh? 0 tambah A, ya A tambah 0. Jadi apa? A lagi. 2Z. Ya, berarti identitasnya masih ada di situ. Ya, karena 0, ya kita tahu identitasnya 0, tapi pertanyaannya 0 ada tidak di himpunan bilangan bulat yang genap? Himpunan bilangan genap. Ada ternyata, kenapa 0 kita bisa tulis sebagai 2 kali sesuatu unsur bilangan bulat. Ya. Terus sekarang sifat ini lagi. Sifat inverse. Ambil sebarang apa? X anggota 2Z. Gitu ya. X kita bisa dapat ditulis apa? Maka X dapat ditulis X sama dengan 2 kali A1, ya kan? A1-nya bilangan bulat. Maka kita pilih apa? Kita pilih inverse apa? Pilih Y sama dengan 2 kali minus A1 yang sama dengan min 2 A1. Di mana A1-nya bilangan bulat. Ya, sekarang pertanyaannya Y ya anggota dari 2Z kan ya. Kenapa Y anggota dari 2Z? Karena Y merupakan apa? Bilangan genap. 2 kali suatu bilangan bulat. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan X tambah Y? Ya, berarti 2A1 tambah min 2A1, yang mana ini juga sama dengan min 2A1 tambah 2A1, ya jadinya 0. Gitu ya, komutatif.
tidak perlu ditunjukkan. Ya, karena sifat warisan. Berarti dari sini, dari atas tadi kita sudah buktikan kalau apa? 2Z dengan operasi tambah itu grup AL. Sekarang tinggal kita ke sifat yang nomor 2, yaitu apa? Akan ditunjukkan apa? Untuk sebarang anggota 2Z dan untuk sebarang anggota Z, maka A kali R anggota 2Z dan R dikali A juga anggota 2Z. Nah, ingat, karena Z dengan operasi kali itu komutatif, ya kan? Maka cukup apa? Cukup tunjukkan A kali R anggota 2Z. Karena, ingat ya, karena apa? A kali R sama dengan R kali A. Ya. Sekarang kita mulai. Kita mulai ya. A anggota 2Z. Maka A kita bisa tulis sebagai 2 kali U1, di mana U1-nya bilangan bulat. Jadi apa? A kali R jadinya apa? 2 kali U1 kali R. Lalu apa? 2 kali, ini awalnya gini, jadinya apa nih? 2 U1 kali R. Ini apa? Lihat, U1 anggota bilangan bulat, R anggota bilangan bulat, maka apa? U1 kali R juga anggota bilangan bulat. Berarti kesimpulannya apa? R anggota 2Z. Karena ini untuk sebarang, terbukti kalau apa? Terbukti kalau apa? Karena ini berlaku untuk sebarang, dari 1 dan 2, saya tulis ya. Berarti berdasarkan 1 dan 2, terbukti bahwa apa? Bahwa 2Z adalah ideal dari Z. Ya, seperti itu. Itu contoh dari ideal. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang lemma 431. Oke. Kita bahas lemma 431. Lemma 431 mengatakan apa? Dia bilang gini. Misalkan V dari R ke R aksen itu suatu homomorfisme ring. Maka kernel dari V itu adalah apa? Ideal di bukan bilangan real ya. Kernel dari V adalah apa? Ideal di R ya. Oke, kita buktikan. Oke. Yang pertama, kernel V kita apa? Kernel V tidak kosong. Kenapa? Karena 0R gitu ya. Karena apa? Peta dari 0R adalah apa? 0 dari R aksen sehingga 0R anggota kernel V. Yang lupa kernel saya kasih tahu lagi. Kernel dari V itu adalah apa? Himpunan unsur-unsur di R namakan X sehingga apa? Petanya adalah 0 di R aksen. Unsur 0 di R aksen. Ingat? Ingat ya? Apa? 0 di R pasti petanya 0 di R aksen. Berarti apa? 0 di R anggota kernel kan? Karena 0 di R petanya terhadap V jadinya apa? 0 R aksen. Berarti itu apa? Itu ciri-ciri anggota kernel. Berarti kita punya apa? Karena 0 R anggota kernel V, maka apa? Kernel V itu tidak kosong. Itu wajib dibuktikan ya, karena ideal tadi apa? Himpunan tak kosong. Non-empty subset, himpunan tak kosong. Setelah kernel V tidak 0, kita tunjukkan apa lagi? Pertama, kita tunjukkan kalau apa? Kernel dari V dengan operasi tambah itu adalah apa?
subgrup di R. Nah, ingat subgrup kita review lagi subbab 2 untuk menunjukkan subgrup apa saja yang kita perlu tunjukkan. Ingat ya, kita cukup tunjukkan apa? Tertutup dan apa? Punya inverse. Identitasnya apa? Identitasnya sudah jelas ada. Kalau inverse-nya ada. Ya, karena tertutup, kalau dia punya inverse berarti apa? Berarti hasil kali unsur itu dengan inverse-nya ada di himpunannya kan, gitu ya. Jadi ikat itu ada di lemma 231 ya. Berarti kita tulis di sini menurut lemma 231 cukup tunjukkan apa? Cukup tunjukkan kernel V dengan tambah yang pertama itu tertutup dan yang kedua untuk setiap anggota kernel V, maka inverse-nya juga ada di kernel V. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya, tertutup. Kita tunjukkan dulu yang tertutup. Ini saya hapus yang punya inverse. Oke, sekarang ambil sebarang dua unsur di kernel. Kita tahu kalau unsur di kernel berarti apa? Peta dari X sama dengan 0 di R-aksen dan apa? Peta dari Y adalah apa? 0 di R-aksen. Oke. Sekarang apa yang terjadi dengan peta dari X tambah Y? Ini kita mau tunjukkan kan? Akan ditunjukkan apa? Kalau tertutup berarti apa? Penjumlahannya ada di kernel. Berarti apa? Hasil penjumlahan X dengan Y kita petakan. Ini adalah apa? 0 R-aksen. Nah, ingat. V itu apa? V itu homomorfisme ring. Maka kita punya apa? Berarti Vx tambah Y itu sama dengan apa? Vx ditambah Vy. Vx itu apa? 0 R-aksen. Vy juga 0 R-aksen. Maka hasilnya R-aksen. Artinya apa? Kesimpulannya X tambah Y anggota kernel V. Karena apa? Penjumlahannya juga ada di kernel. Oke. Sekarang kita ke inverse. Sekarang kita ke inverse ya. Kita ambil sebarang unsur di kernel. Ya, akan dibuktikan inverse-nya anggota kernel V. Oke, ini saya punya V dan X mirip-mirip ya. Sorry. Kernel V. Oke. Sekarang kita lihat. V dari 0R adalah apa? 0R aksen kan? Nah, kita tahu V dari 0R ini apa? Sama dengan V dari X ditambah minus X. Ini adalah 0R aksen, ya kan? Kemudian, sini perhatikan. V dari X tambah minus X, karena V itu adalah, ini kita pakai sifat apa nih? Ini pakai sifat kedua dari grup ya. Sifat yang keempat. Punya inverse ya.
Terus kemudian lihat ini adalah sama dengan apa nih? Vx ditambah apa? V dari min X. Itu sama dengan 0R aksen. Ini kita pakai apa? Sifat kedua, sifat pertama dari apa? Homomorfisme ring. Lihat ya, V dari X apa? Karena X anggota kernel, berarti V dari X adalah 0R. 0R ditambah V min X itu sama dengan apa? 0R aksen ya, sorry ya. Ini sama dengan apa? 0R aksen ditambah 0R aksen. Ini dari mana? Sifat apa nih? Ini adalah sifat identitas ya. Sifat 3 dari grup. Nah, lihat. Kita lakukan hukum kanselasi, maka kita punya apa? V dari minus X adalah 0 aksen. Karena peta dari negatif X adalah peta dari inverse X terhadap penjumlahan adalah 0 aksen, maka kita punya apa? Minus X itu juga kernel V. Oke, sudah. Berarti dari sini kita punya kesimpulan kalau apa? Kernel V dengan operasi tambah adalah grup R. Atau apa? Atau nama lainnya apa? Subgrup R atau apa? Atau ini adalah apa? Grup Abel. Grup Abel karena dia subgrup R. R itu dengan operasi tambah Abel. Karena subgrup juga grup, maka dia juga grup Abel. Ingat, operasi komutatif, asosiatif itu sifat, sorry bukan operasi ya. Sifat komutatif dan asosiatif itu sifat turunan. Terturunkan. Nah, sekarang kita tinggal tunjukkan yang kedua. Apa? Kita ambil sebarang unsur di kernel V dan unsur di R akan dibuktikan apa? X dikali R anggota kernel V dan R dikali X anggota kernel V. Sekarang, cara tunjukkan anggota kernel V apa? Petanya ada di 0R aksen. Petanya adalah 0R aksen. Sekarang, peta dari XR itu sama dengan apa? Peta dari X dikali peta dari R. Ini berdasarkan apa? Sifat kedua homomorfisme ring. Peta dari X apa? 0. 0 dari 0 dikali peta dari R? Ya, jelas 0. 0 ini apa? 0 R aksen ya. 0 R aksen. Oke, sekarang peta dari Rx itu sama dengan peta dari R dikali peta dari X. Ini menggunakan sifat kedua dari ring. Peta ini adalah peta dari R dikali 0, R aksen. Ini kita menggunakan sifat apa nih? Sorry. Ini karena X anggota kernel V, ya kan? 0. Terus hasil kalinya ini kita menggunakan apa? Sifat pada lemma berapa tuh? Kalau tidak salah, kita coba lihat. Sifat pada lemma 421A ya. Lemma 421A. Harus kalian tuliskan seperti ini ya, setiap kali membuktikan. VR kali 0, ini adalah 0 R aksen. Ini dari mana? Ini karena X anggota kernel dari V. Terus ini adalah 0 R aksen. Karena apa nih? Karena lemma 421A. Berarti kita punya kesimpulan karena peta dari berarti apa? R kali X yang anggota kernel V dan X kali R juga anggota kernel V. Berarti apa? Dari 1 dan 2 kita punya kesimpulan apa? Kernel V adalah apa? Ideal dari R. Oke ya. Nah, itu untuk ideal. Selanjutnya ini kita akan masuk kepada ring hasil bagi yang akan saya jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih.